Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat satu temuan baru atau inovatif atau inovasi di sini tentang ekoenzim atau biasa disebut juga ekoenzime atau bisa disebut juga dengan garbage enzim. Ekoenzim ini adalah larutan kompleks di mana hasil fermentasi limbah organik. Misalnya kita memiliki limbah organik buah dan sayuran. Dengan campurannya bisa menggunakan gula merah atau dengan menggunakan molase dan air dengan bantuan mikroorganisme. Nah, yang saya dan disiapkan di sini ada bahannya. Ini adalah molase dan air. Tapi molase bisa kita ganti tadi dengan gula merah dengan takarannya. Nah, di sini ada bahan limbah yaitu dalam bentuk buah atau kulit buah. Nah, bisa diartikan ini adalah limbah dari buah-buahan yaitu kulit-kulitnya. Ada jeruk, ada semangka, ada juga nanas. Nah, campuran dari kulit-kulit buah-buahan. Nanti kalau misalnya ada kulit sayuran bisa juga dijadikan sebagai bahan dasarnya. Kemudian limbah dari buah-buahan ini kita rajang halus-halus, kecil-kecil. Nah, kemudian takarannya kira-kira sebagian. Kemudian kita bisa gunakan molase dengan melarutkan air yang sudah kita siapkan di sini. Nanti takarannya adalah 1 liter. Jadi 1 liter air kita persiapkan, kemudian bahan organiknya itu adalah limbah yaitu kulit buah. Kemudian untuk bahan pelarutnya nanti untuk membantu mikroorganismenya adalah molase. Nah, molase ini nanti akan kita campurkan dengan air, kemudian dikocok-kocok, kita masukkan limbah ini. Limbah ini kurang lebih 300 gram. Molase atau gula merah nanti kurang lebih 100 gram. Sedangkan airnya kurang lebih 1 liter. Nah, baiklah, akan kita lakukan pencampurannya di sini. Air kita larutkan dulu di sini supaya lebih mudah. Karena molase ini agak pekat, jadi kita kalau sudah larut, sudah tercampur merata, kita bisa masukkan molase ini ke dalam air tadi. Jadi air yang dituang ke dalam molase pekat itu adalah dari air yang kita tuang tadi di dalam botol besar yang berukuran sebesar 1 liter. Kita bersihkan lagi dengan air yang sudah kita ukur takarannya 1 liter karena masih ada sisa molasenya di dalam botol kecil. Gunanya ekoenzim ini sangat bermanfaat, kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gunanya ini adalah berbagai macam manfaat yang bisa kita pakai nantinya setelah kita panen. Ini adalah hasil fermentasi dari bahan organik di mana nanti kita diamkan di dalam botol besar ini selama kurang lebih 90 hari atau 3 bulanan. Nah, mungkin masih ada sisa sedikit, bisa kita tinggal, nanti kita kocok lagi, kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Nah, ini bahan organik tadi yang 300 gram kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini kita sudah campurkan bahan organiknya di dalam. Nah, kemudian kita
kocok lagi supaya ini tercampur merata. Nah, jadi sebenarnya ini ada takarannya kalau kita mau menggunakan pengukuran atau tidak memerlukan penimbangan secara hitungan seperti tadi. Misalnya bahan organiknya harus 300 gram, airnya harus 1 liter, kemudian ini molasenya harus 300 gram. Nah, ini 300 gram, ini 100 gram ya. Nah, ini kita pakai kertas kuarto. Jadi ukuran kertas kuarto itu kita sisakan untuk ruang. Nah, di atas untuk ruangan ruangan udara. Jadi di sini kita bagi 10 bagian. Jadi kita lipat atau kita gulung kertas kuarto tadi sehingga menjadi patokan sebagai perhitungan dalam mengukur berapa banyaknya bahan organik, berapa banyaknya air, kemudian berapa banyaknya molase atau nanti kita gunakan dengan gula merah. Manfaat ekoenzim ini adalah untuk pertanian, yaitu sebagai filter udara, herbisida, dan pestisida alami. Menurunkan asap dalam ruangan, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan menurunkan efek rumah kaca. Cara mengaplikasikan ekoenzim ini pada lahan sawah misalnya digunakan sebagai pupuk, yaitu untuk menumpahkan ekoenzim ke pengairan sawah. Dahsyatnya manfaat dari ekoenzim ini sangat besar. Salah satunya di sini bisa sebagai penjernih air akuarium. Nah, kemudian sebenarnya sangat-sangat bermanfaat seperti yang saya katakan tadi, bahwa beberapa macam manfaat yang digunakan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari selain untuk pengairan tadi, selain untuk itu sebagai pembersih kerak yang bandel, bisa juga sebagai memoles barang-barang yang kusam, mengurangi nyamuk atau serangga, dan membersihkan minyak atau lemak. Bisa juga sebagai campuran kecucian pakaian sebagai pemutih pakaian. Kemudian bisa juga sebagai campuran pencuci piring sehingga lebih kesat dan bersih. Bisa juga membersihkan lantai WC dan dinding serta kamar mandi. Bisa juga untuk menghilangkan kutu di beras. Nah, bisa juga untuk merendam sayur, menghilangkan pestisida, herbisida, bahan-bahan logam dan sel parasit. Juga pada buah-buahan mungkin bisa direndam sehingga menghilangkan pestisida herbisidanya. Nah, ini juga bisa pengharum ruangan. Jadi apabila kita misalnya ada anggota keluarga yang senang merokok, nah ini kalau kita nanti filternya kita diamkan selama 3 bulan, kemungkinan ini hasilnya tidak hitam seperti ini. Waktu saat panen mungkin keruh, nanti akhirnya berubah warna menjadi jernih. Nah, itu bisa kita gunakan wadah yang lain, misalnya high spray, kita masukkan ke dalamnya sehingga bisa disemprotkan ke dalam ruangan. Sehingga ruangan tadi yang mungkin ada keluarga kita yang merokok, ruangan itu penuh dengan asap rokok dan berbau, itu kalau kita semprotkan dengan ekoenzim ini, kemungkinan nanti tidak akan berbau dan ruangannya akan menjadi bersih. Bau rokoknya tidak tercium lagi. Nah, jadi ini sehat karena bahan-bahan dasarnya adalah dari organik. Kita menggunakan ekoenzim pada saat 3 bulan kemudian, ini kita ambil beberapa tetes saja. Untuk 1 liter air, mungkin kita bisa ambil 1 tetes. Jadi ini adalah filternya saja. Kita akan diamkan berapapun tahunnya, itu tidak akan mengubah kandungan yang terdapat di dalam ekoenzim tersebut. Nah, cukup sekian. Mungkin ini pengetahuan yang bisa saya sampaikan di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.